Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir bersama Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sungai Arwah. Suara kicau burung, aliran sungai yang jernih, dan rindangnya hasutan tropis adalah landscape yang langsung menyambutku. Ya, pada pertengahan September 2011, aku resmi menjadi seorang koki di sebuah perusahaan kayu di wilayah Muara Untu, Kabupaten Barito Utara. Hari-hari pertama jadi koki di perusahaan tersebut, aku merasa baik-baik saja. Sebab tempatku bekerja adalah sebuah camp induk yang ramai dan besar. Dan di sini pun aku langsung banyak kenalan teman-teman baru yang ramah-ramah dan baik hati. Namun di penghujung bulan September, aku mendapat perintah untuk bertugas jadi koki di camp Blok A. Camp Blok A ini jauh masuk ke dalam pedalaman, dan camp tersebut hanya ada beberapa karyawan, serta 2 buah bangunan saja. Tapi karena upahnya sangat tinggi dibanding dengan gaji di camp induk, akhirnya aku menerima tugas tersebut dengan senang hati. Terlebih kata mereka di sana sudah ada kepala koki yang telah bergelar hajah untuk jadi temanku. Singkat cerita, hari pertama tinggal di camp Blok A, aku langsung akrab dengan semua karyawan dan juga ibu hajah. Beliau tipikal orang yang enak diajak ngobrol dan enak pula untuk bertukar pikiran. Ada banyak juga wejangan-wejangan beliau yang bagus dan menyejukkan hati. Namun, satu hal yang tak begitu menarik di hatiku adalah ketika beliau bercerita mengenai hal-hal mistik. Jujur, untuk masalah yang satu ini, aku sama sekali tak mempercayainya. Bahkan saat beliau mengajarkan doa-doa atau ayat-ayat suci yang bisa untuk menangkal kekuatan mistik, aku hanya pura-pura menyimak, tapi pikiranku melayang entah kemana. 1 minggu kemudian, sang ibu hajah tiba-tiba dipindahkan ke camp yang lain. Ini terjadi karena di camp yang lain sedang ada training koki-koki baru. Jadi secara otomatis aku hanya bertugas sendiri sampai dikirimnya koki lain sebagai temanku. Sehari setelah kepergian ibu hajah, aku jadi sangat kesepian. Bahkan saat malam tiba, aku tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Ya, meski tak bisa tidur dengan nyenyak ini, memang sudah terbiasa aku rasakan sejak pertama kali datang ke sini. Namun untuk malam ini rasanya sungguh berbeda. Cuacanya sangat gerah dan panas. Dan sejak tadi sore suara burung hantu tak mau berhenti juga, memperdengarkan suaranya yang seram dari pinggir sungai di samping camp. Aku menghembuskan nafas panjang sambil bangkit dari tempat tidur. Dan dengan malasnya aku beranjak ke dapur untuk membuat teh. 15 menit duduk santai sendirian di dapur membuat aku mulai teringat akan cerita ibu hajah tentang sungai yang ada di samping camp. Ya, beliau sempat bercerita kalau sungai itu dahulu kala dinamakan Sungai Arwah, karena dulu di sepanjang sungai itu sering bergentayangan arwah-arwah orang yang mati tenggelam di dalamnya. Dan selain itu pula, pernah ada yang melihat sesosok hewan purba yang tak teridentifikasi jenis dan spesiesnya. Orang-orang yang pernah melihatnya sering mengatakan hewan itu mirip T-Rex. Tapi ada juga yang mengatakan kalau makhluk itu mirip buaya yang bisa berjalan, berdiri dan mencari makan di daratan layaknya manusia. Aku suka akan cerita itu karena aku memang pecinta pelajaran tentang makhluk-makhluk purba seperti dinosaurus dan lain-lain. Namun aku kurang suka ketika ibu hajah mengatakan jika makhluk itu mungkin saja adalah sosok jin atau siluman. Bagaimana bisa Bu Hajah mengatakan kalau itu bisa saja jin atau siluman? Tanya aku kala itu tak percaya. Ya, soalnya menurut orang-orang yang pernah melihatnya, sosok makhluk aneh itu akan menghilang begitu saja ketika bertemu dengan manusia. Itu bisa saja karena lari atau terbangnya cepat. Makhluk ini menghilang begitu saja secara ajaib di hadapan mata mereka. Dia bukannya lari atau terbang, ucap ibu hajah kala itu menegaskan. Aku selalu tersenyum sendiri ketika mengingat bagian itu. Sebab menurutku ibu hajah terlalu naif dan suka membesar-besarkan cerita. Ya, setidaknya itulah penilaianku bila teringat cerita tersebut.
Dan sampai saat aku duduk santai sambil minum teh, itu pun aku masih meremehkannya. Namun, ketika beberapa menit kemudian, tiba-tiba aku mendengar ada suara gemerisik dari arah belakang camp. Mendadak aku jadi merinding sendiri. Awalnya aku mengira itu adalah karyawan yang habis berburu ikan. Namun saat gemerisik itu malah masuk ke kolong camp tempatku berada, perasaanku seketika jadi kurang nyaman juga. Lalu karena saat itu aku kebetulan membawa senter, pelan-pelan aku mencoba mencari tahu apa yang ada di bawah sana. Set, set. Satu demi satu celah lantai yang berukuran 1,5 cm itu aku sinari dengan cahaya senter. Tak ada apa-apa kok. Gumamku dalam hati ketika melihat memang tak ada satupun yang berada di bawah sana. Namun meski begitu suara-suara gemerisik tadi terus terdengar semakin jelas saja. Akhirnya aku mulai kesal dan memutuskan untuk kembali ke kamar saja. Memang sih, aku sempat berpikir untuk membangunkan beberapa karyawan supaya membantu mengecek siapa yang berada di bawah sana. Tapi karena melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku jelas segan untuk melakukannya. 3 hari setelah kejadian itu, hampir setiap malam aku selalu bermimpi buruk. Ya, dalam mimpiku itu ada seorang wanita tua yang memintaku untuk meminta maaf dengan melarungkan beberapa sesaji di sungai di samping camp. Aku jelas tak mau mengindahkannya, sebab aku tak tahu salahku apa, dan bagian itu cuma mimpi. Dan lagian itu cuma mimpi. Sungguh konyol jika aku harus percaya dengan sebuah mimpi. Namun ketika hampir menginjak 1 minggu, mimpi itu semakin sering muncul. Bahkan saat tidur siang pun aku tetap bermimpi yang sama. Aku harus tanyakan hal ini kepada Ibu Hajah, batinku kemudian. Ketika pada suatu hari aku turun ke camp induk untuk mengambil barang dan gaji. Singkat cerita, saat tiba di camp induk, aku langsung menemui Ibu Hajah yang kebetulan sedang istirahat dari kesibukannya dalam mengawasi training beberapa koki yang baru saja datang. Dulu saya juga pernah bermimpi tentang wanita tua yang kamu ceritakan itu. Dia adalah jin penunggu sungai itu, ucap Ibu Hajah menjelaskan ketika perihal mimpiku itu aku ceritakan kepada beliau. Tapi mengapa ia datang dalam mimpi saya? Entahlah, tapi sepertinya kamu pasti ada berbuat sesuatu yang membuat jin itu marah. Karena setahu saya, jin itu tidak suka mengganggu orang. Saya rasa saya tak pernah berbuat yang aneh-aneh kok, Bu Hajah. Coba kamu ingat baik-baik. Beneran kok. Saya ingat betul kalau memang saya pernah berbuat salah di kawasan itu. Ya sudah, kalau begitu kamu coba baca ayat-ayat suci setiap mimpi itu datang. Dan jangan lupa pula, setiap malam rajin zikir dan sholat, ya. Iya, Bu Hajah. Angguku akhirnya, lalu buru-buru pamit. Karena saat itu aku harus kembali lagi ke camp Blok A. Sesampainya di camp Blok A, malamnya aku kembali mendapatkan mimpi yang sama. Dan kali ini wanita tua itu terlihat semakin marah. Bahkan dia mengancam akan membunuhku bila tak segera meminta maaf seperti yang ia inginkan. Aku benar-benar mulai merasakan ketakutan sekarang, sebab mimpi itu terasa sangat nyata. Bahkan saat sudah terbangun pun aku masih bisa mendengar suara langkah kakinya keluar dari dalam kamarku. Beberapa menit kemudian, ketika perasaanku sudah sedikit tenang, aku mulai bangkit untuk sholat dan berzikir. Tapi karena memang jarang melakukannya, aku malah lupa tata cara sholat ataupun berzikir yang benar. Dan jangan ditanya pula urusan membacakan ayat-ayat suci, sebab aku jelas tak bisa. Alhasil, malam itu aku lewatkan hanya dengan berdoa saja. Dan satu-satunya doa yang aku bisa hanyalah doa makan. Malam kedua, mimpi itu kembali datang. Dan kali ini wanita tua itu terlihat membawa sebilah parang. Aku hampir saja ditebasnya jika saja tidak buru-buru berjanji akan melakukan apa yang dia minta. Maka, karena tak punya pilihan lagi, siangnya aku langsung menuruti apa yang ia minta. Ya, siang itu aku melarungkan sesaji berupa ayam, telur, nasi kuning, dan beberapa nasi ketan.
Tapi ternyata aku masih saja didatangi mimpi yang aneh itu lagi. Aku benar-benar bingung sekarang, kenapa wanita tua itu masih saja menggangguku. Bahkan ketika menjelang senja ataupun subuh sebelum matahari terbit, ia tidak lagi muncul dalam mimpi, namun malah sering terlihat melintas saat aku sedang sibuk memasak. Dan tak hanya itu saja, aku sering pula merasakan jika banyak sekali yang ikut mondar-mandir dan memperhatikanku setiap kali aku bekerja. Menginjak hari ke-6, aku akhirnya tak tahan lagi. Kali ini aku nekat menceritakan hal itu kepada para karyawan yang ada. Alhasil mereka segera menanggapi dan mau membantuku untuk terbebas dari masalah itu. Dan hanya dalam beberapa hari pula, salah satu dari mereka mendapat mimpi jika hal itu terjadi karena aku adalah seorang yang tidak beriman, tapi malah suka dan sok berani meremehkan para penunggu tempat itu. Aku segera tertegun dan sadar jika selama ini aku memang tak memperdulikan apa itu iman dan ilmu agama. Dan mengenai kesalahan lain yang aku lakukan adalah kebiasaan burukku dalam melanggar setiap pantangan yang ada di tempat itu. Ya, selain tak pernah sholat, aku selalu membuang semua sampah plastik dan bekas pembalutku di sungai. Inilah yang sebenarnya membuat para makhluk halus penunggu sungai marah dan tetap menerorku, meski sudah meminta maaf dan melarungkan sesaji. Sebab aku selalu membuang sampah-sampah tadi sesuka hatiku, tanpa memperdulikan kebersihan sungai dan kesehatan orang-orang yang berada di hilirnya. Ya Allah, aku benar-benar menyesal telah melanggar semua pantangan yang ada, yang dimana sebenarnya pantangan itu sudah berkali-kali diingatkan oleh Ibu Hajah, agar jangan dilanggar. Kita adalah ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya. Namun meski begitu, Allah juga menciptakan makhluk lain yang mempunyai alam berbeda dengan kita, yaitu alam jin dan alam yang lainnya. Jadi usahakanlah agar kita jangan berurusan dengan mereka, dan usahakanlah agar kita selalu menghargai dan menjaga keindahan alam kita ini yang telah diciptakan Allah untuk kita semua. Pesan Ibu Hajah kala itu, tepat saat hari pertamaku datang ke camp Blok A ini. Sekarang aku sudah berhenti dari perusahaan kayu tersebut, namun pengalaman itu tak pernah bisa aku lupakan. Karena melalui pengalaman itu, aku mengerti jika yang namanya pantangan itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Tapi yang paling penting dari pengalaman itu adalah tergugahnya niatku untuk memahami pentingnya ilmu agama dan menyadari akan berharganya alam ini buat kita. Aku juga sungguh sempat takut dan malu karena pernah tidak berdaya dalam menghadapi gangguan makhluk halus hanya karena tak memahami ajaran agama. Semoga kisah nyataku ini bisa dijadikan pelajaran yang dapat dipetik hikmahnya untuk kalian semua. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.